Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya dapat melaksanakan salah satu kewajiban yaitu mengerjakan tugas video dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dalam kesempatan ini saya akan membahas salah satu judul yang ada di RPS yaitu Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asyari. Sebelum kita memasuki lebih dalam lagi, akan saya ulas sedikit mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asyari. Kiai Haji Hashim Asyari. Perlu kita ketahui bahwasanya dua tokoh ini adalah orang yang sangat berpengaruh di dalam Islam, khususnya di Indonesia maupun di luar negeri. Dalam kata lain, dua orang ini sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Yang mana Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri dari Muhammadiyah, yaitu adalah organisasi masyarakat terbesar kedua di Indonesia. Dan Kiai Haji Hasyim Asyari adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi masyarakat terbesar nomor satu di Indonesia. Berarti bisa kita bayangkan betapa besarnya pengaruh mereka berdua terhadap bangsa Indonesia ini. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke Kiai Haji Ahmad Dahlan terlebih dahulu. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 dan meninggal dunia di Yogyakarta pada tahun 23 Februari 1923. Ya. Nah, tempat lahir dan meninggal Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terletak di Yogyakarta. Atas dasar inilah yang mempengaruhi bahwasannya Muhammadiyah itu lahir di daerah Yogyakarta. Selanjutnya, ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ayahnya adalah Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunya adalah Putri Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta. Baik ibunya maupun ayahnya adalah pekerja di Kesultanan Yogyakarta dan ayah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah seorang kiai dan juga khatib terkemuka. Selanjutnya, semenjak kecil Dahlan diasuh dan dididik sebagai putra kiai, tentu saja karena ayah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang kiai, maka Ahmad Dahlan ini mendapat didikan sejak kecil layaknya seperti seorang kiai gitu. Pendidikan dasarnya dimulai dengan belajar membaca, menulis, mengaji Al-Quran, dan kitab-kitab agama. Selanjutnya riwayat pendidikan dan guru. Nah, di sini kita akan membahas guru-guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun riwayat pendidikannya. Yang pertama ada Kiai Haji Abu Bakar. Nah, beliau ini adalah ayah kandungnya sendiri. Nah, tentu saja seorang ayah itu mengajarkan fondasi atau dasar-dasar ilmu ataupun kehidupan terhadap anaknya. Selanjutnya, Kiai Haji Muhammad Saleh. Beliau adalah yang menjadi guru ilmu fikih bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya, Kiai Haji Muhsin. Itu yang mengajarkan ilmu nahwu atau ilmu retorik. Bukan ilmu retorika. Ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab itu adalah ilmu nahwu. Yang mana diajarkannya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya, Kiai Haji Dahlan itu yang mengajarkan ilmu falak atau bisa dikatakan ilmu kebintangan. Selanjutnya ada Kiai Haji Mahfuz dan Syekh Khayyat Satoh. Eh, Beliau ini yang mengajarkan ilmu hadis kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya Syekh Amin dan Rosyid Bakri yang mengajarkan qiraat Al-Quran dan lain-lain, masih banyak yang lainnya yang menjadi guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kita masuk ke biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Nah, sangat menarik. Ternyata
Kiai Haji Ahmad Dahlan ini punya keturunan dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gunung Jati. Yang mana Sunan Gunung Jati ini adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Nah, sejak usia 15 tahunan, beliau sudah belajar tentang pemikiran-pemikiran pembaharuan. Bayangkan, dengan usia yang sangat belia, yang sangat muda, beliau sudah belajar tentang pemikiran-pemikiran pembaharuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah satu perguruan dengan pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hashim Asyari. Mereka berguru kepada Syekh Ahmad Khotib pada tahun 1903. Nah, sangat menarik yang mana Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asyari ini dulunya adalah satu perguruan atau satu guru. Sangat menarik, ya kan? Sangat menarik satu guru dan sekarang beliau berdua ini memiliki ormas yang sangat-sangat besar di Indonesia. Dan ini bisa menjadi tauladan buat kita. Misalkan ada yang berbeda pendapat, misalkan saya Muhammadiyah ataupun teman saya NU atau sebaliknya saya NU dan teman saya Muhammadiyah, itu tidak perlu cekcok, tidak perlu ribut karena gurunya pun, pendirinya pun dulunya adalah teman satu perguruan. Ketika atasannya atau pendirinya ya tidak ribut, tidak mempermasalahkan, lantas kenapa kita yang sebagai pengikutnya suka mempermasalahkan perbedaan-perbedaan? Nah, seperti itu. Selanjutnya Ahmad Dahlan, Ahmad Dahlan pada tahun 1912 Ahmad Dahlan mulai mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta, tepatnya di Kauman. Nah, dirinya tuh pada 1912 berdirinya Perserikatan Muhammadiyah yang mana sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Selanjutnya, pada umur 15 tahun, Ahmad Dahlan pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaruan dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, dia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan, yang dahulunya Ahmad Darwis. Nah, dulu sebelum Ahmad Dahlan ini berangkat ke Makkah, nama pertamanya adalah Ahmad Darwis. Nah, gitu ya. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini belajar pembaharuan dari ulama seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Oke, selanjutnya. Dan mereka itulah yang kedepannya bakal mempengaruhi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lanjutan. Ketika Ahmad Dahlan hendak mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 yang bertujuan untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan di bumi Nusantara dan mengajak umat Islam kembali hidup sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, akan tetapi, semenjak Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah, beliau mendapat tudingan yang tidak baik oleh masyarakat sekitar. Mereka beranggapan bahwa Ahmad Dahlan akan mendirikan agama baru yang dianggap menyalahi agama Islam. Beliau tetap sabar dan tetap berjuang melanjutkan cita-citanya dalam membaharui Islam di tanah air. Nah, seperti ini kawan. Jadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki pemikiran pembaharuan dalam Islam. Kenapa disebut pembaharuan? Ya, karena umat Islam atau orang-orang Nusantara tepatnya zaman dahulu itu masih banyak yang mengamalkan ajaran-ajaran Hindu ataupun Buddha. Misalkan seperti percaya terhadap jimat, terhadap wafak, ataupun bisa disingkat TBC. Ya, nah itulah kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bisa dikatakan menjadi pembaharuan di bumi Nusantara. Kan? Karena ingin memberantas pemikiran-pemikiran yang tidak relevan dengan zaman. Ya, dan tujuannya itu adalah mengajak kembali
orang-orang Nusantara kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ya kan? Banyak karena dulu banyak sekali orang-orang Islam tapi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada orang Islam yang masih percaya akan patung maupun pohon. Karena dulu kan sebelum Islam datang itu kerajaan Hindu dan Buddha itu sudah terlebih dahulu dan sangat lama di Indonesia. Makanya mempengaruhi umat Islam di Nusantara yang dahulu-dahulunya itu. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan Dagang ini menjadi pembaharu dalam Islam. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan. Hampir seluruh pemikiran Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu itu, yang tenggelam dalam kejerumusan stagnasi atau kebodohan serta keterbelakangan. Nah, yang seperti saya katakan tadi, karena umat Islam zaman dahulu itu masih kuno, banyak hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tapi dilakukan umat Islam, tapi dia melakukan sesajen ataupun yang lainnya yang sangat-sangat tidak relevan dengan umat Islam ataupun agama Islam itu sendiri. Selanjutnya, kolonial Belanda sangat merugikan bangsa Indonesia. Latar belakang situasi dan kondisi tersebut telah mengilhami munculnya ide pembaharuan Dahlan. Ide ini sesungguhnya telah sejak kunjungan pertama ke Makkah, kemudian ide tersebut lebih dimantapkan setelah kunjungan yang kedua. Hal ini berarti bahwa kedua kunjungannya merupakan proses awal terjadinya kontrak intelektualnya baik secara langsung maupun tak langsung dengan ide-ide pembaharuan yang terjadi di Timur Tengah pada awal abad 20. Nah, kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan Muhammadiyah? Salah satu tujuannya adalah untuk menyaingi orang-orang Belanda pada saat itu. Maka tak heran orang-orang Muhammadiyah itu terkenal dengan kemodernannya, keintelektualannya. Seperti itu. Selanjutnya, setelah Dahlan bertemu dengan pemikir dalam pembaharuan Islam yaitu Rashid Ridho, Dahlan sempat berdiskusi kepadanya tentang ide-ide pembaharuan. Ada beberapa pemikiran dari hasil diskusi antara Ahmad Dahlan dan Rashid Ridho, diantaranya satu, memperdalam pemahaman tentang ajaran agama Islam. Kedua, berkecenderungan dalam memahami agama melalui penelaahan dan pencarian sumber aslinya. Langsung yaitu Al-Quran dan Sunnah. Memurnikan kembali ajaran dan pemahaman Islam yang selama ini kebanyakan umat terjerumus kepada ketakdiran. Nah, pada intinya pertemuan mereka berdua ini membahas tentang bagaimana caranya agar umat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan bagaimana caranya agar umat Islam itu mengamalkan Islam yang benar-benar Islam, bersih, jauh dari kata syirik ataupun khurafat gitu loh. Selanjutnya, walaupun pada awalnya ide dan pemaharuan tersebut banyak mendapatkan tantangan yang berat dari kalangan umat Islam, namun pada akhirnya banyak para ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Dan organisasi tersebut semakin lama semakin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Betul, seperti yang saya ketahui, kurang lebih perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia itu mencapai 160. Dan itu bukanlah jumlah yang sedikit, itu adalah jumlah yang sangat banyak. Dan tak lepas dari peranan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada dahulu kala. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Nah, kenapa izinnya ke Hindia Belanda? Karena dulu itu masih dijajah oleh Belanda. Makanya izinnya ke Hindia Belanda. Selanjutnya, secara umum, ide-ide pembaharuan Dahlan dapat diklasifikasi kepada dua dimensi, yaitu pertama, berupa memurnikan purifikasi ajaran Islam dari khurafat, tahayul, dan bid'ah yang selama ini lebih bercampur dalam akidah dan ibadah umat Islam. Yang kedua, mengajak
umat Islam untuk keluar dari jaring pemikiran tradisional melalui reinterpretasi terhadap doktrin Islam dalam rumusan dan penjelasan yang dapat diterima oleh rasio. Nah, kan seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tujuannya adalah untuk memurnikan ajaran Islam karena sudah banyak bercampur dengan salah satu seperti khurafat, bid'ah dan lain-lain. Menurut Dahlan, pelaksanaan pendidikan harus didasarkan dengan kerangka filosofis yang kokoh yang memiliki tujuan dan konsep pendidikan Islam baik secara vertikal maupun horizontal. Allah memberikan kepada manusia ar-ruh dan al-aql. Fungsi keduanya sebagai media dalam pengembangan pendidikan Islam sebagai dasar potensi peserta didik. Selanjutnya, dalam epistemologi pendidikan Islam, ilmu pengetahuan dapat diperoleh apabila peserta didik atau manusia mendayagunakan berbagai media, baik yang diperoleh melalui persepsi indrawi, akal, kalbu, wahyu, maupun ilham. Ya, next. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pembangkitan kesadaran bangsa ini melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntun kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Selanjutnya, dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dengan organisasinya juga, Muhammadiyah bagian wanita atau yang kita sebut dengan Asia telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Sungguh banyak jasa dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk Indonesia, maka tak heran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sudah ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Selanjutnya kita akan mengulik tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Halim yang mempunyai gelar Pangeran Bona bin Ar-Rahman yang dikenal dengan sebutan Jaka Tingkir, Sultan Haji Wijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq dari Raden Ain al-Yaqin yang disebut dengan Sunan Giri. Ya, berarti Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mempunyai keturunan dari Sunan Giri. Menarik sekali tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memiliki keturunan dari Sunan Sunan Gunung Jati atau Malik Ibrahim, sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mempunyai keturunan dari Sunan Giri, yang mana baik Sunan Giri maupun Sunan Gunung Jati merupakan wali songo yang sangat berpengaruh menyebarkan Islam di Indonesia. Riwayat hidup Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di desa Ngedang, salah satu desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Juli 1871 Masehi. Oke. Nah, sejak kecil Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah gemar membaca dari berbagai literatur Islam. Beliau diajari oleh ayah kandungnya sendiri. Setelah beranjak dewasa, beliau nyantri. Ya, ini
salah satu skema ataupun peta perjalanan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, pondok pesantren di Probolinggo. Nah, kemudian beliau mondok di Langitan, yaitu di daerah Tuban. Kemudian mondok pesantren di daerah Bangkalan dan Siwalan di daerah Sidoarjo. Dan juga beliau menikah dengan putri dari pemimpin pondok tersebut. Setelah menikah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama istri dan mertuanya pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dan tinggal di Makkah untuk melanjutkan pendidikannya. Akan tetapi istri beliau meninggal dan kemudian putranya juga. Hal ini mengharuskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke tanah air Indonesia pada tahun 1899 atau 1900-an dan mengajar di pesantren ayahnya. Jadi ada faktor yang menyebabkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia yang tadinya itu belajar di Mekah, yaitu istrinya meninggal dan juga anaknya. Setelah pulang dari Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengajar di pesantren ayahnya. Kemudian mendirikan pesantren sendiri di daerah sekitar Cukir, pesantren Tebu Ireng namanya. Pada tanggal 6 Februari 1906, pesantren yang baru didirikan tersebut tidak beberapa lama kemudian berkembang menjadi pesantren yang terkenal di Nusantara dan menjadi tempat mengodok kader-kader ulama untuk wilayah Jawa dan sekitarnya, yang mana pesantren Tebu Ireng yang didirikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini melahirkan banyak sekali kader-kader ulama untuk wilayah Jawa dan sekitarnya ataupun wilayah Indonesia. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan. Nah, sebentar. Cara pemikiran ahli sunnah wal jamaah, Kiai Hasyim tampaknya sangat dipengaruhi oleh tradisi intelektual Islam abad pertengahan. Salah satu karya monumental Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berbicara tentang pendidikan adalah Kitab Adab Al-Ilm Al-Alim wal Muta'alim fima yahtaj ilaihi al-muta'alim fi ahwali ta'allum wa ma yattaqo al-mu'allim fi maqamat ta'limi, yang dicetak pertama kali pada tahun 1415 Hijriah sebagaimana umumnya kitab kuning. Jadi yang telah saya sebutkan tadi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memiliki buku dalam pendidikan. Selanjutnya, pembahasan terhadap masalah pendidikan lebih ditekankan pada masalah pendidikan etika. Nah, etika ya, meski demikian tidak menafikan beberapa aspek pendidikan lainnya. Keahlian di bidang hadis ikut pula mewarnai isi kitab tersebut. Sebagai bukti adalah dikemukakannya beberapa hadis sebagai dasar dari penjelasannya, di samping beberapa ayat Al-Quran dan pendapat para ulama. Nah, sangat menarik bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini selain mendirikan ormas terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama, beliau juga merupakan ahli hadis. Terbukti dari buku-bukunya, di situ banyak diselipkan atau ditaruh hadis-hadis sebagai penjelasan dari statementnya. Di samping juga banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan juga ulama-ulama yang lain. Hal penting lainnya yang terungkap dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Hasyim adalah keseriusannya menahan laju ekspansi gerakan Wahabi di Nusantara, terutama di Jawa. Tampaknya proyek purifikasi yang dibawa oleh gerakan Wahabi dipandang Kiai Haji Hasyim menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pola keberagaman Muslim yang telah sekian lama dikembangkan oleh para ulama di Jawa. Dalam hal mana pola keagamaan dimaksud telah terbangun sejak era penyebaran Islam oleh para pendakwah Islam generasi awal. Jadi salah satu tujuan atau salah satu keseriusan
Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan NU ataupun sepak terjangnya adalah untuk menahan laju pergerakan Wahabi di Indonesia. Seperti itu. Dalam buku yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan Islam yang berjudul Al-Alim wal Muta'alim fima yahtaj ilaihi al-muta'alim fi ahwal ta'allum wa ma yattaqaf al-mu'allim fi maqam ta'limi yang berisi tentang pemikirannya terhadap pendidikan yang berkembang pesat di negara Indonesia yang dulu masih bersifat tradisional berubah menjadi modern karena dipengaruhi oleh sistem pendidikan barat. Di antara isi atau bab dari kitab tersebut yaitu keutamaan ilmu dan ilmuwan, keutamaan belajar mengajar, etika seorang murid terhadap guru, etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar, etika guru terhadap muridnya, etika terhadap buku, alat untuk memperoleh pelajaran, dan hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan cenderung terhadap etika pendidikan, baik etika guru terhadap murid ataupun etika murid terhadap guru. Jadi pendidikan yang diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim ini lebih kepada etika ataupun akhlak. Ya, akan tetapi ilmu beliau dalam ahli hadis pun ikut mewarnai dalam penulisan kitab-kitabnya. Selain ahli hadis, beliau juga menggunakan Al-Quran dan juga beberapa pendapat dari ulama lain. Kesimpulan. Kesimpulannya ini pada intinya saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi gini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan kedua tokoh yang sangat berpengaruh kepada Islam, terutama Islam yang ada di Indonesia. Nah, dan apa yang dibawa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini cukup berbeda. Yang mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini cenderung dengan gayanya yang intelektual atau yang modern. Sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan ciri khasnya yang tradisional. Kenapa demikian? Ini sangat berpengaruh pada awal didirikannya lembaga tersebut. Telah kita ketahui bahwasannya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Perserikatan Muhammadiyah itu di kota Yogyakarta. Salah satu tujuannya adalah ingin menyaingi sekolah-sekolah Belanda pada saat itu, yang mana sekolah Belanda pada saat itu maju sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bertekad untuk menyaingi sekolah Belanda tersebut. Maka tak heran bila Muhammadiyah ini terkenal dengan modernnya. Sedangkan berbalik dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mana munculnya atau didirikannya NU juga di pelosok. Nah, ini juga sangat berpengaruh ke depannya, yang mana Nahdlatul Ulama ataupun NU itu lebih ciri khasnya ke tradisional, kebalikan dengan Muhammadiyah. Nah, dan kita tidak perlu meributkan hal itu. Karena tidak ada yang salah di antara keduanya. Yang salah adalah yang tidak mengamalkan Islam. Selagi mengamalkan Islam, selagi rukun imannya ada 6, rukun Islamnya 5, kiblatnya Ka'bah, Tuhannya Allah dan Rasulnya adalah Nabi Muhammad, itu adalah Muslim dan itu adalah saudara kita sesama Muslim. Kita harus saling toleransi. Ketika kita bisa toleransi sesama umat beragama, sesama umat antar beragama, kenapa kita tidak bisa bertoleransi sesama umat beragama? Sesama umat Islam kita tidak bisa toleransi. Itu yang sangat saya tekankan. Jadi tidak perlu kita membicarakan atau membesar-besarkan perbedaan. Perbedaan dimanapun itu pasti akan tetap ada. Tapi kita harus mencari persamaannya. Jangan selalu mencari perbedaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini stop share-nya di mana? Sama ngerti.
Stop share. Share. Recording mati.